Ini namanya adalah hard disk, sebuah device yang ukurannya sangat praktis, namun fungsinya sangat futuristis. Ini bukan alat untuk bermain bulu tangkis, melainkan alat untuk menyimpan data yang sangat sistematis. Kalian bisa menyimpan file JAV yang mungkin modelnya striptease di sebuah kotak yang ukurannya sekecil jeruk nipis. Gak usah kebanyakan capcis, saya ucapkan selamat menonton sis. Hai guys, kembali lagi bersama saya Andika Setiabudi dari Dika ID. Dan untuk video kali ini, saya sarankan siapkan Panadol atau Mixagrip. Karena pembahasan kali ini akan cukup berat. Biar kalian tidak terlalu pusing, maka saya sarankan minum obat dulu. Jadi di video kali ini kita akan melakukan eksperimen dengan hard disk, yaitu cara membuat helikopter mainan dengan hard disk. Tapi karena menurut saya eksperimen ini tidak terlalu punya faedah dan manfaat, maka konten utama kali ini adalah bagaimana cara kerja hard disk. Dan saya akan menjelaskan dengan cara sesederhana mungkin agar kalian tidak terlalu pusing. Tapi sebelum kita mulai videonya, seperti biasa jangan lupa support kita dengan cara like dan share video ini ke teman-teman kalian, ke selingkuhan kalian atau mantan kalian, agar mereka paling nggak tahu bagaimana kotak kecil ini bisa menyimpan file JAV, hentai, dan drama Korea yang jumlahnya bisa sampai ratusan. Dan saya ucapkan terima kasih banyak bagi yang sudah menyupport kita dengan cara subscribe channel ini. Bagi yang belum, langsung saja buruan subscribe channel ini, serta klik tombol turn on notifikasinya, agar kalau kita update video baru, kalian tidak ketinggalan. Dan dengan mensubscribe channel Dika ID, kalian bisa berkesempatan memenangkan giveaway mingguan menarik dari Dika ID. Oke, kita mulai pelajaran tentang hard disk ini. Pertama, kita bahas fungsinya. Fungsi dari hard disk ini adalah untuk menyimpan data kalian yang satuannya dinamakan byte, dan hard disk ini bisa menyimpan sampai miliaran byte. Beda dengan SSD, hard disk masih menggunakan piringan magnetik yang berputar. Jadi hard disk akan cepat rusak jika dibandingkan dengan SSD. Apalagi jika kalian sering berlari-lari menggunakan laptop, jadi secara tidak langsung hard disknya akan tergoncang, dan hard disk ini akan cepat sekali rusak atau bad sector. Kecepatan hard disk pun tidak secepat SSD karena hard disk masih menggunakan piringan yang perputarannya masih 5400 rpm dan 7400 rpm. Untuk lebih jelasnya perbedaan hard disk dan SSD akan kita bahas di video selanjutnya. Sama halnya seperti spare part lain, hard disk juga memiliki komponen. Namun yang akan kita bahas hanya komponen yang penting saja. Untuk piringan magnetik ini disebut dengan platter, dan jarum yang membaca dan menulis data dari piringan ini adalah slider, dan komponen yang tak kalah penting lain adalah spindle atau motor yang menggerakkan piringan hard disk. Setelah Anda tahu tentang komponennya, mari kita pahami tentang cara kerja hard disk. Jadi bayangkan ada sebuah pesawat yang memutari bumi ini dengan kecepatan 24 detik per putaran. Dan ketika memutar, pesawat tadi menghitung jumlah rumput yang ada di bumi ini. Sudah dibayangkan? Ya emang tidak mungkin ada sih, tapi bayangkan saja untuk analogi cara kerja hard disk ini. Kalau sudah, sekarang bayangkan pesawat tadi adalah jarum jam hard disk yang membaca data, dan bumi adalah piringan yang ada di dalam hard disk, serta rumput yang dihitung oleh pesawat tadi adalah kode binary. Piringan ini adalah tempat data kalian disimpan. Biasanya hard disk yang kapasitasnya besar akan memiliki beberapa piringan yang ditumpuk, dan tiap piringan memiliki jarumnya masing-masing untuk membaca dan menulis data. Data kalian tersimpan di piringan magnetis berbahan metal ini yang dinamakan dengan region. Tapi bentuk datanya tidak bisa kalian lihat secara kasat mata, karena data kalian tersimpan secara kode binary yaitu 0 dan 1. Dan setiap piringan hard disk memiliki miliaran area region. Karena bahannya magnet, maka di setiap area piringan memiliki plus dan minus, sama halnya seperti magnet pada umumnya. Biasanya area plus mewakili kode binary 1 dan minus mewakili kode binary 2. Lalu bagaimana sebuah angka 1 dan 0 bisa menyimpan banyak sekali data? Bayangkan saja hard disk sebesar 1 terabyte mungkin bisa menyimpan semua buku yang ada di perpustakaan kampus kalian. Jadi kode binary ini kalau dijelaskan memang akan sangat memusingkan, karena huruf A saja kalau dibinarikan adalah 8 byte dengan kode binary 01000001. Pusing kan? Dan sebuah data foto standar adalah 1 megabytes atau 8 juta bits. Pusing lagi kan? Diminum dulu panadolnya biar gak berat kepalanya ya. Sekarang saya akan mencoba menjelaskannya secara sederhana. Jadi piringan hard disk ditempatkan di spindle atau motor tadi agar bisa berputar, dan memutarnya ini cukup cepat. Ada hard disk yang kecepatannya 5400 rpm dan ada yang kecepatannya 7400 rpm. Semakin cepat berputar hard disk, write and read hard disk akan lebih cepat juga. Ketika piringan ini berputar, sebuah slider atau jarum tadi ditempatkan di atas piringan. Jarum dan piringan ini terlihat menempel, tapi sebenarnya tidak. Jaraknya hanya sehelai rambut. Ketika kalian menginstal program atau mendownload file 3GP ke hard disk kalian, slider atau jarum tadi akan mengalirkan daya magnetik ke piringan, yang berarti sekarang kalian
menyimpan data atau biasa disebut dengan proses writing. Kebalikannya, jika kalian membuka file 3GP downloadan kalian tadi menggunakan Winamp atau player lainnya, piringan akan berputar terbalik dan mengirimkan data ke slider atau jarum untuk kemudian dikirimkan ke CPU dan RAM kalian untuk diproses. Dan proses ini namanya adalah reading. Sekarang pun kalian bisa menonton file 3GP yang sudah kalian download secara diam-diam. Emang iya? Tahu. Ya udah seadanya aja Benzo. Kenalan dulu yuk. Kita dari siapa? Ripa, Guaria Kompak, pak, saya Barbara. Belum cukup sampai di sini, tapi kalau kalian masih pusing, minum dulu. Jangan ditambahin obatnya ya, karena nanti bisa overdosis. Harddisk modern yang kapasitasnya besar memiliki 3 piringan dan setiap piringannya memiliki slidernya masing-masing. Tapi di balik piringannya juga memiliki slider. Jadi slider atau jarum ini bisa digunakan untuk writing dan reading secara bersamaan. Jadi misalkan kalian mentransfer file 3GP kalian tadi ke flash disk dan secara bersamaan juga kalian membuka atau menontonnya, slider ini tidak bekerja secara bergantian, tapi bersamaan. Sehingga setiap slider dan piringan memiliki fungsi yang bisa diperintah secara bersamaan. Sekarang kita tahu bagaimana data kita tersimpan di dalam harddisk. Tapi bagaimana harddisk bisa tahu di mana letak data kita di area miliaran byte yang ada di piringan tadi? Harddisk memiliki dua cara untuk melacak data kita di piringan yang jumlahnya miliaran, yaitu dengan metode cache dan file allocation. Kita bahas yang file allocation dulu. Di setiap piringan harddisk, meskipun terlihat hanya sebuah lingkaran seperti lingkaran donat, namun di piringan ini terbagi beberapa area. Yang pertama regions yang jumlahnya miliaran byte tadi, lalu ada area yang dinamakan tracks, yang setiap tracks ini memiliki wadah dari regions yang jumlahnya miliaran tadi. Setiap track masih dibagi lagi dan dinamakan sektor. Mungkin kalian tidak asing dengan kata-kata ini, karena biasanya harddisk kalian memiliki byte sektor. Dan beberapa sektor ini dibagi lagi menjadi namanya cluster. Cukup memusingkan kan? Tenang, setelah ini kalian akan paham kenapa piringan ini dibagi-bagi menjadi beberapa area. Jadi ketika kalian melakukan writing process atau mendownload dan menyimpan data ke harddisk, slider akan menuliskan data tersebut dan setelah selesai menulis, slider akan menulis lagi di pinggiran piringan untuk menandai data kalian disimpan di tracks dan di cluster sebelah mana. Jadi jika suatu saat kalian ingin membuka data yang kalian download tadi, slider akan langsung mengecek track dan cluster untuk mengetahui di region mana data kalian tersimpan. Sama halnya seperti kalian ke supermarket, pasti sudah ditandai tempat buah di mana, kopi di mana, celana dalam di mana, dan lain-lain. Yang kedua adalah metode cache. Cache ini cara kerjanya sama seperti pada RAM dan CPU. Jadi misalkan kalian membuka data untuk editing, misalkan kalian mengedit video di Adobe Premiere Pro atau foto di Photoshop. Data kalian masih tersimpan di harddisk, namun karena CPU dan RAM memiliki cache yang mengetahui letak data kalian di harddisk, maka proses membuka datanya akan lebih cepat. Oke, jadi kira-kira seperti itu cara kerja harddisk dan semoga kalian bisa menangkap konten hari ini. Kalau kalian masih bingung, tuliskan saja pertanyaan kalian di kolom komentar. Insya Allah nanti pasti akan saya jawab. Dan setelah kita cukup pusing dengan cara kerja harddisk, sekarang waktunya kita have fun dengan bereksperimen dengan harddisk ini. Seperti yang saya katakan di awal, eksperimen ini akan sangat tidak memiliki manfaat dan unfaedah. Jadi jangan berekspektasi terlalu banyak karena nanti kalian kecewa. Kalau kalian memiliki harddisk yang sudah bad sector dan benar-benar sudah rusak, jangan dibuang dulu. Karena yang pertama, kalian bisa menjadikannya sebagai kipas angin. Caranya, tempelkan saja sebuah plastik di motornya. Untuk eksperimen ini, saya tidak kepikiran plastik. Saya kepikirannya malah ketika saya membuat video ini. Eksperimen ini saya menggunakan tisu yang di double tip di area motornya. Dan setelah tertempel, kalian bisa menggunakan harddisk ini sebagai kipas eksternal untuk menahan hawa panas yang bikin emosi menggumpal. Yang kedua, karena harddisk ini memiliki kecepatan 5400 rpm, kalian bisa menggunakannya sebagai helikopter. Caranya hampir sama, cuman buat lebih presisi dan menggunakan plastik. Tapi sekali lagi saya minta maaf karena saya tidak terlalu pintar dan kepikirannya ketika saya membuat video ini. Jadi saya tetap menggunakan tisu yang saya tipiskan. Kemudian setelah terpasang, kalian bisa memberikan mainan ini kepada adik kalian yang umurnya masih balita ya, yang belum tahu apa-apa. Jadi ya biar seneng aja. Karena kalau ini kalian kasih ke pacar kalian, kalian pasti digampar.
Menggunakan tisu, helikopternya hanya bergerak namun belum bisa terbang. Mungkin di next video saya akan mencoba menggunakan baling-baling yang lebih presisi untuk melihat apa harddisk ini bisa terbang. Iya, saya tahu kok eksperimennya memang tidak berfaedah sama sekali. Tapi eksperimen tadi hanya untuk menghibur kalian setelah saya menjelaskan cara kerja harddisk yang cukup menguras otak. Jadi semoga kalian terhibur, dan kalau menurut kalian hiburan ini masih garing, kalian tinggal siram aja biar basah. Oke guys, jadi cukup sekian video kita kali ini. Seperti biasa, apabila ada kesalahan penyampaian informasi, kalian bisa membenarkannya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi, and see you on the next video. Bye-bye.